Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Indrawati, mengajar bahasa Indonesia di MTS YPRI Wawondula, Langkai Raya, Tauwuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Juga sebagai mahasiswi peserta PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran daring materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1, yaitu menulis teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak, kalian sudah hadir. Terdengarkah suara ibu? Dengar, Bu. Iya, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Sylvia memimpin berdoa sebelum belajar. Iqra'i, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ibu, cek dulu kehadiran kalian. Sylvia. Hadir, Bu. Ya, makasih, baik. Sudahkah kalian sarapan? Sudah, Bu. Sudahkah kalian divaksin? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, segera mendaftar di kantor desa ya. Karena yang dibolehkan belajar tatap muka adalah yang sudah divaksin. Walaupun kalian tidak bisa sekolah tatap muka, kita harus tetap belajar, tetap semangat, karena belajar tidak harus dengan tatap muka. Seperti sekarang ini, kita tidak tatap muka tapi bisa belajar. Sebelum pembelajaran, siapa yang masih ingat pertemuan lalu kita belajar apa? Slogan dan Iya. Masih ingatkah apa itu arti iklan? ingat, Bu. Ya. Iklan adalah menyampaikan informasi tentang barang dan produk dengan bahasa menarik untuk diikuti. Iya, masih ingat itu artinya slogan, Sartika? Ingat, Bu. Slogan adalah kalimat pendek yang mudah dipahami dan menarik untuk diikuti. Iya. Sylvia masih ingat artinya poster? Ingat, Bu. Poster adalah gambar berwarna berukuran besar, warna mencolok, bahasa mudah dipahami, menarik, dan membujuk. Iya, terima kasih kalian masih ingat. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pagi ini, yaitu menulis teks eksposisi. Setelah mempelajari materi teks eksposisi ini, kalian diharapkan mampu mengartikan apa itu teks eksposisi, memerinci struktur teks eksposisi, membuktikan ciri-ciri teks eksposisi, menunjukkan isi teks eksposisi. Setelah itu, Ibu akan menayangkan materi stimulus eksposisi, lalu kalian mencermati, lalu kita bertanya jawab, lalu Ibu menayangkan video pembelajaran, lalu kalian menyimak video pembelajaran teks eksposisi, kalian berdiskusi melalui WA group secara berkelompok untuk menuliskan 1. Pengertian teks eksposisi, 2. Struktur teks eksposisi, 3. Ciri-ciri teks eksposisi, 4. Menyimpulkan teks eksposisi. Tanpa meninggalkan ruang Meet ini ya. Setelah itu kembali lagi bergabung ke Meet ini. Lalu kita bertanya jawab mengenai video pembelajaran teks eksposisi yang Ibu tayangkan dan kita menyimpulkan bersama. Lalu Ibu menyampaikan tugas individu 1 dan tugas kelompok. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pagi ini. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Mari kita buktikan bersama-sama teks eksposisi yang Ibu tayangkan di layar. Bisa kalian lihat kah contoh teksnya? Bisa, Bu. Sylvia, dibaca dulu satu paragraf itu. Pada zaman sekarang, mulai dari kalangan anak-anak, remaja,
dewasa, dan bahkan mungkin sampai lepas dari yang namanya sinetron. Ya, lalu yang terakhir Ibu yang membaca. Penegasan ulang atau kesimpulan, itulah program sinetron Indonesia. Production House atau PH tidak memproduksi lagi program sinetron yang tidak mendidik dan merusak moral anak bangsa. Dan KPI juga meminta kepada orang tua dan remaja agar selektif dalam memilih tayangan TV dan tidak menonton sinetron yang bermasalah. Baik, ini adalah contoh teks eksposisi. Mengapa disebut contoh teks eksposisi? Karena di dalamnya terdapat menyampaikan informasi disertai alasan yang logis dan membuktikan dengan data akurat, berdasarkan fakta, berpendapat berdasarkan fakta. Maka inilah disebut contoh teks eksposisi. Mari kita buktikan satu persatu. Membahas apa itu, Sartika? Pengaruh sinetron Indonesia. Iya, memang di situ ada Kak orang yang berpendapat. Ada, Bu. Coba. Saya juga kurang setuju. Biasanya berisi cerita. Iya. Adakah di situ pendapat para ahli, Sartika? Ada, Bu. Iya. Menurut komisioner KPI Iya. Agatha Lee. Iya. Untuk membuktikan alasannya, adakah di situ data akurat? Sepanjang tahun 2013 sampai dengan April 2014. Iya. Faktanya apa di situ, Sartika? Ada, Bu. Apa? Pada zaman sekarang. Iya, pada zaman sekarang anak-anak, remaja, dewasa, mungkin orang tua tidak lepas dari yang namanya sinetron. Adakah di situ bahasa yang mempengaruhi, Sylvia? Jadi kita harus dapat memilah dan memilih tontonan yang baik dan mampu mengambil hikmah. Iya. Adakah di situ bahasa saran atau solusi, Safira? Ada, Bu. Yang mana? KPI meminta kepada orang tua dan remaja agar selektif Selektif. dalam memilih tayangan TV. Iya. Adakah di situ menegaskan ulang, membicarakan kembali atau menyimpulkan dari teks yang sudah ditulis di atas, Safira? Ada, Bu. Bagaimana bahasanya? Itulah program sinetron Indonesia. Iya, pinter. Jadi inilah contoh teks eksposisi karena di situ ada menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, pendapatnya disertai alasan yang logis, pendapatnya disertai data akurat, lalu ditampilkan orang apa itu namanya, para ahli, lalu ditampilkan lagi data akurat untuk membuktikan argumen atau pendapatnya. Lalu di akhir tulisan terdapat penegasan ulang atau kesimpulan, bahkan saran atau masukan. Untuk lebih memahamkan lagi, marilah kita saksikan video pembelajaran materi kita pagi ini, yaitu menulis teks eksposisi. Ingat ya, dicermati karena nanti bertugas semua. Silakan menyaksikan. Eksposisi merupakan apa saja sih ciri-cirinya? Untuk teks eksposisi yang pertama, pasti itu fakta, sedangkan opini menurut. Nah, demikian dulu pembahasan materi tentang teks eksposisi. Baik, silakan berdiskusi melalui WA Group. Ibu beri waktu 10 menit, tapi jangan meninggalkan room ya. Minta tolong ditulis apa itu arti teks eksposisi, apa itu ciri-ciri teks eksposisi, apa itu isi struktur teks eksposisi. Silakan mengerjakan. Silakan kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan suatu gagasan atau pendapat yang disertai alasan logis dan buktikan dengan data akurat. Ya, apa itu alasan logis? Logis adalah masuk akal atau sesuai logika atau diterima akal pikiran. Iya. Untuk memperkuat gagasan harus menyertakan apa? Harus menyertakan alasan yang logis, fakta-fakta, dan pendapat ahli. Iya, apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang benar terjadi. Iya. Lalu kelompok 2, apa itu argumentasi atau pendapat?
adalah pikiran atau pendirian atau opini. Iya. Struktur teks eksposisi ada 3. Apa saja? Yaitu tesis atau pernyataan umum, pendapat umum, argumentasi atau alasan, membuktikan, penegasan ulasan. Iya. Apa yang dimaksud dengan tesis atau bagian pendapat umum? Maksud tesis atau pernyataan umum adalah bagian pembuka isi teks berupa pendapat umum. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan argumentasi atau pendapat? Maksud argumentasi adalah Ya. A. Berupa isi teks. G. Pembuktian alasan. Iya. Lalu apa yang dimaksud dengan penegasan ulang atau kesimpulan kelompok 2? Berupa saran terhadap isi teks yang dibahas. Iya. Lalu ciri-ciri teks eksposisi apa saja kelompok 2? 1. Menggunakan fakta sebagai bukti yang kuat. 4. Menjelaskan informasi atau pengetahuan. Iya, jadi itulah isi video pembelajaran teks eksposisi. Baik, inilah contoh-contoh teks eksposisi. Ini contoh tajuk rencana atau esai di koran. Ada pembahasan, ada alasan, ada masukan, ada pendapat para ahli. Ini contoh karya ilmiah. Ada yang dibahas, toh, ada pendapat para ahli, ada manfaat, hipotesis, rumusan masalah, latar belakang. Nah ini ya, kesimpulan, saran. Nah ini contoh teks berita, contoh debat. Baik, ada yang mau bertanya sebelum pembelajaran diakhiri? Saya, Bu. Mengapa teks berita tergolong teks eksposisi? Karena di teks berita terdapat informasi yang disampaikan, terdapat argumentasi atau pendapat berangkat dari fakta. Nah, ini faktanya. Ini contohnya kebakaran. Terlihatkah contoh teks berita di layar? Ya, begitu Safira. Paham? Paham, Bu. Baik, selesai pembelajaran kita pagi ini menulis teks eksposisi. Sekarang tugas individu dikumpulkan pertemuan berikutnya. Tulislah kalimat yang menunjukkan ciri teks eksposisi, yaitu fakta. Ada teks, kalian mencari faktanya. Tugas kelompok 1 ini teksnya. Ibu minta tulislah kalimat yang menunjukkan struktur pernyataan umum. Mari kita simpulkan bersama-sama. Selesai sudah pembelajaran kita. Alhamdulillah kita belajar teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan pendapat, yang menyampaikan argumentasi, penyampaian disertai dengan data akurat, dengan alasan yang logis agar bisa diterima akal pikiran. Lalu dibuktikan dengan beberapa pendapat ahli. Lalu ciri-ciri teks eksposisi: menyampaikan informasi, terdapat bahasa mengajak, bahasa mudah dimengerti, berangkat dari fakta, terdapat pendapat atau argumentasi, terdapat kesimpulan atau saran. Lalu struktur teks eksposisi ada 3: tesis atau pendapat umum, argumentasi atau membuktikan alasan, dan yang terakhir kesimpulan atau penegasan ulang atau saran. Marilah kita tutup dengan doa selesai belajar. Ketua Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.